kalau bisa ya, masalah untuk kebebasan kamu main HP itu majikan nggak ngelarang kamu pakai HP ya. Ingat pesan saya, majikan tidak melarang kamu pakai HP. Hanya saja kamu harus tahu waktu. Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Lose. Iya. Lose tuh nggak jadi dulu, Lose. Apa? Yang bilang ke majikan suruh ke dokter gigi itu, Lose. Kamu nggak jadi periksa? Iya, Lose. Soalnya itu majikan hari ini sih, Lose. Ana. Lose. Ini tadi pagi, bukan tadi pagi, tadi siang kebetulan majikan kamu ada nelpon saya loh. Kenapa, Lose? Dia begini, dia ada komplain masalah kamu di situ loh. Masalah apa, Lose? Katanya akhir-akhir ini kamu habis dimarahin sama si majikan ya, sama nyonya ya? Iya, Lose. Ada masalah apa? Iya, itu Lose kemarin kan yang bukan kompor itu, Lose. Iya, kompor. Itu, Lose. Kabelnya itu kan yang buat masak, apanya ya? Itu kan pokoknya. Coba kamu jelasin maksudnya yang intinya itu gimana, majikan masak apa terus gimana gitu loh. Kamu ceritanya jangan terlalu bertele-tele, jadi saya bingung mau jelasinnya, kamu muter-muter. Gini loh, kan kemarin majikan masak pakai kompor. Nah, kompornya tuh udah bukan hangat, udah nggak panas gitu loh. Terus kabelnya saya taruh ke atasnya kompor itu. Terus majikan marah-marah loh. Bentar, tapi dia ngadunya ke saya, komplainnya ke saya tuh bukan seperti itu. Itu panci listrik udah habis selesai masak bubur ya kan, itu mungkin kamu cuci. Setelah kamu cuci itu kabelnya itu kamu taruhnya di atas kompor listrik itu, bener gitu nggak? Iya loh, tapi itu nggak saya cuci, saya lap loh. Ya, dilap. Setelah itu kabelnya itu kan kamu taruh di atasnya. Padahal kamu tahu nggak, biasanya kabel itu taruhnya di mana sebelum dipakai? Itu di tempat aslinya itu loh. Nah, kenapa kamu setelah kompor listrik itu dipakai, kabelnya kamu taruh di situ? Saya lupa. Kamu lupa apa nggak tahu? Saya lupa loh. Ya, jadi lupa sama nggak tahu itu beda loh saya. Iya loh, Ini tadi majikan komplain kan, benar berarti kan? Benar, jadi kemarin itu masak bubur ya kan? Iya, kemudian pakainya panci yang di kompor listrik ya. Nah, setelah selesai kamu lap-lap, tapi kabelnya itu kamu kembaliin ke tempat asalnya. Ya toh, padahal sebelum buat masak harusnya kabel itu kan naruhnya juga nggak di atas kompor listrik itu. Nah, kesalahan kamu ya, kamu kalau mau tahu, tadi majikan bilang kesalahan kamu itu kompor itu kan kompor listrik masih panas. Kamu lap itu sebenarnya masih posisi ada hangat ya. Ya toh, suhunya mungkin masih ada hangat. Jadi nggak mungkin panas banget kamu lap, nggak mungkin. Udah hangat, kemudian kamu lap. Tapi harusnya kabelnya itu kan kamu taruh di tempat yang biasanya, nggak di atas kompor situ. Nah, itu kesalahan kamu loh ya. Jadi saya bisa maklumi, namanya orang kerja pasti ada punya kesalahan, nggak sekali dua kali, itu pasti. Tapi kan majikan kamu memang orangnya disiplin, jadi kamu kalau kerja harusnya hati-hati ya. Jangan sampai terulang lagi, ngerti? Karena pekerjaan di rumah itu setiap hari sama, pekerjaannya cuman itu saja. Jadi kamu harus paham ya. Apalagi kamu sekarang di rumah majikan udah berapa lama? Udah 1 tahun, Mas. 1 tahun? Iya. Kompor itu udah pernah buat masak selama kamu di situ berapa kali? Waktu saya berapa nggak tahu loh. Coba diingat-ingat, selama kamu datang majikan masak pakai kompor listrik itu udah berapa kali?
Nah, sekarang kamu kayak gini aja nggak bisa nginget-nginget. Padahal majikan saya rasa nggak setiap hari pakai kompor ini loh. Jadi kamu seharusnya bisa tahu dong berapa kali kira-kira kamu inget nggak? Sekitar 6 atau 7 kali. Nah, udah 6-7 kali loh. Kamu masih ada, tadi ada kemarin ya itu, masih ada kesalahan. Sedangkan itu sangat berbahaya, Weisien. Ya. Berbahayanya karena itu kompor listrik, walaupun sudah dicabut, tapi posisi suhu di kompor itu masih hangat, karena kabel itu kan dibungkus lapisan plastik. Jadi kalau kabelnya itu masih kena suhu hangat ya, itu pasti meleleh kabelnya. Kalau udah meleleh kan lengket di situ kan bahaya, otomatis alatnya rusak lagi. Kamu tahu sendiri, alat-alat majikan itu sangat mahal, majikan kamu ya. Iya, nah, dia punya barang-barang itu semuanya barang bermerek ya. Iya, kan kita tahu sendiri, Lose tahu sendiri, majikan kamu orang kaya. Jadi barang-barangnya itu super mahal. Jadi kalau mau pakai, kamu mau beresin, mau simpen harus hati-hati. Kamu udah pernah ngerusakin vacuum cleaner yang harganya puluhan ribu. Dia nggak minta ganti rugi, hanya saja meminta kamu kalau kerja jangan ceroboh. Kan harus hati-hati memang, ya kan? Sama dengan kita loh ya, Say. Kita punya barang, ya toh, kita punya barang itu kita harus juga bisa jaga, bisa ngerumat yang baik. Nggak mungkin kita punya HP asal dibanting, asal dilempar, kan nggak mungkin. Walaupun kita bisa beli sendiri kan, kalau masalah contoh loh ya, ini contoh HP atau mungkin alat elektronik apa yang punya kita pribadi, kan harus diawet-awet kayak gitu ya. Nah, apalagi ini barang majikan, tahu? Terus ada lagi yang kedua, majikan ada komplain masalah istirahatnya kamu. Katanya kamu malam itu istirahatnya sangat malam sekali, nggak langsung tidur. Gimana? Halo? Ya itu, ya Lose. Terus tadi, ini saya ngomongnya to the point aja ya, poin aja. Katanya kamu sekarang, majikan tahu itu banyak main game, katanya kamu. Ya kemarin Lose, waktu itu, yaitu yang hari Senin itu dulu, waktu saya bilang itu Lose. Jadi kamu main game itu waktu kamu pernah tidur, bangun paginya kamu terlambat, dimarahin sama majikan. Itu gara-garanya malam kamu main game sampai malam, sampai lupa waktu, akhirnya kamu paginya ngantuk kan? Iya, so. Nah, kayak gitu, coba bayangkan. Ini kan yang rugi kamu sendiri, yang disemprot, yang dimarahin, yang diomelin tuh kamu. Iya, so. Jadi kalau kamu kerjanya udah capek, siangnya udah capek, istirahat sampai malam ya, saya tahu kita semua itu butuh hiburan ya. Tapi kalau kita menggunakan HP itu harus kita sendiri yang bisa mengkondisikan, ngerti? Yang bisa nyetop, oh saya besok harus kerja. Jadi malam ini saya target jam 11, paling lama jam 12. Saya harus tidur karena saya besok ada tugas, kayak gitu. Saya harus disiplin, ini saya harus tanggung jawab. Kan berarti 2 minggu yang lalu saya telepon kamu tuh gara-gara kan game kan? Iya. Orang yang mainan game itu bisa kecanduan loh. Apalagi kalau kamu udah mainnya itu udah pokoknya udah jauh, ya udah. Saya sendiri nggak pernah main game, jadi sebenarnya saya nggak tahu. Tapi ada kasus lain, temennya kamu ya, itu juga ada kayak gitu, ditegur sama majikan. Dia main game itu udah pinter, udah lihai luar biasa, tapi paginya dia jam 1 malam loh, itu sampai jam 1 malam majikan ngelihat karena dia ada suara. Akhirnya dia karena dia tidur sama pasien, dia ngelihat gitu loh. Jadi dia ngelihat. Nah kemudian ditanya, kok kamu belum tidur? Katanya main game. Lah besok kan kerja. Ya besok saya bangun pagi. Tapi enggak, dia bawaannya, moodnya itu setiap hari dia pengennya marah, pengennya emosi kayak gitu. Kalau bisa ya, masalah untuk kebebasan kamu main HP itu majikan nggak ngelarang kamu pakai HP ya.
Ingat pesan saya, majikan tidak melarang kamu pakai HP. Hanya saja kamu harus tahu waktu. Kalau memang waktunya udah istirahat, maaf, udah waktunya istirahat, kamunya udah capek, ya kamu cepet istirahat. Soalnya besok lagi itu masih ada kesempatan untuk main HP lagi. Ngerti? Kan main game, main HP apa itu kan nggak ada berhentinya toh. Kita sekali mau tidur itu misalnya kita buka Facebook, buka YouTube, atau buka apalagi aplikasi yang lain, ya toh. Nah itu kan pengennya entar dulu 5 menit lagi, setengah jam lagi, 1 jam lagi. Masih mata belum ngantuk, kan habis mandi. Biasanya kan malam itu selesai kerja mandi, otomatis kita kan setelah mandi itu fresh ya kondisi kita. Nah otomatis kan kita semangat untuk main HP, untuk telepon, apa itu semangat. Tapi kamu harus tahu waktu, ngerti? Jadi intinya untuk majikan yang komplain tadi, yang pertama, masalah pekerjaan kamu ya, tanggung jawabnya sama kelalaian kamu, saya pribadi bisa memaklumi karena manusia pasti salah. Tapi kedepannya tolong kamu harus ingat-ingat ya. Bekerjalah yang lebih baik. Semakin lama itu harus semakin baik, saya. Ya. Terus yang kedua, masalah penggunaan HP. Tolong dikondisikan ya. Supaya kamu juga tetap sehat, tetap fit. Besoknya itu kerja itu ada energi, ada tenaga, ya. Terus udah itu aja ya. Sekarang udah malam, kamu cepet istirahat. Terus masalah keluhan kamu sakit gigi, untuk sekarang saya nggak usah ngomong dulu sama majikan. Ya nggak usah, jangan dulu. Ya karena kamu tahu majikan sibuk ya. Ya nggak usah. Tapi buat makan giginya sakit nggak? Ya sedikit lah. Oh nggak apa-apa, besok gini aja. Saya kan sekarang saya udah nelpon kamu, ya tahu udah kasih pengertian sama kamu komplainan majikan. Saya besok mau menjawab komplainan tadi. Saya mau jawab ke majikan kalau kamu ya memang teledor, lupa kayak gitu ya. Sekalian saya besok kalau telepon ngomong saja, saya nyampein pesan kamu kalau kamu ada sakit gigi gitu aja ya. Terus nanti kalau majikan gimana tanggapannya, besok saya kabari lagi ya. Oke, kamu baik-baik kerja ya, say. Soalnya majikan bisa tuh sibuk banget loh. Ya nggak apa-apa, makanya saya akan cari waktu lah biar saya kapan bisa ngomong sama majikan ya. Yang penting kan besok saya menyampaikan ke majikan keluhan kamu ya. Kalau kamu ada sakit gigi, bagaimanapun saya harus ngomong ya, karena namanya sakit kan nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya dengan pekerjaan kamu gitu loh. Kalau memang sakit ya memang harus berobat kayak gitu ya. Tapi majikan kapan mau bawa kamu itu saya nggak tahu. Biar besok majikan gimana jawabnya. Oke ya? Oke, kamu cepet istirahat ya. Baik-baik kerja ya. Semangat. Ya, sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Halo teman-teman semuanya. Ini jam 11:28 malam ya. Jadi saya masih terima telepon dari Mbak TKI. Tadi saya udah chat kalau majikan ada komplain, tapi saya mau telepon itu mbaknya masih sibuk, belum terima belum lihat chat saya, belum angkat telepon saya. Jadi jam 11:30 dia istirahat mau tidur, tapi dia tadi ngabari saya, kemudian saya telepon. Jadi seperti ini ya, jam 11 hampir setengah 12. Tapi ya namanya tanggung jawab saya ya, saya harus sabar ya, nangani kasus-kasus seperti ini. Jadi ini sudah biasalah ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, nggak ada masalah, semua baik-baik kerja. Itu saja pesan dari saya. Tetap jaga kesehatan, jaga mood, selalu berdoa, semoga Allah memberkahi. Terima kasih. Bye-bye.